hutan kok setiap hari dimasukin, terus ada kegiatan nanam apa segala macam. Mungkin pola pikirnya masyarakat waktu itu ya kayak gitulah ya. Jadi mungkin ya nggak tahu gitu, karena efek perusakan tadi kan otomatis untuk sumber daya alam yang di sini juga lumayan hancur kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi bersama saya Nabila di Farm Up Podcast Bawaslu Kabupaten Malang. Dan kali ini setelah sekian lama, alhamdulillahirrabbilalamin, Farm Up Podcast Bawaslu Kabupaten Malang melaksanakan roadshow kembali. Dan kali ini sudah hadir bersama saya sosok yang luar biasa, kontributor Kabupaten Malang, yakni bersama Bapak Browi dari Koordinator Pantai Tiga Warna Kabupaten Malang. Ya, selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Luar biasa, sehat. Alhamdulillah. Bahagia sekali. Luar biasa sekali. Sobat Awas, tak kenal maka tak sayang. Maka mungkin sedikit banyak nanti kita akan berbincang-bincang terkait konservasi. Namun ada baiknya bahwa kita berbicara dulu terkait profil Pak Browi ini. Saya panggilnya Pak atau Mas ini? Mas aja deh, Mas biar akrab aja, ya. gitu ya. Karena suasananya sejuk, jadi kita harus lebih fresh gitu ya. Kita panggilnya Mas gitu. Nah, Mas Browi itu sebenarnya asalnya dari mana, Mas? Kalau saya sendiri aslinya dari Ponorogo. Oh, dari Ponorogo. Dari Ponorogo. Cuman mulai 2015 bergabung dengan Yayasan Bakti Alam Sendang Biru yang diketuai oleh Pak Sabtoyo, atau mungkin untuk pendirinya Lia Putrinda. Ya. Nah, itu saya bergabung di 2015 sampai sekarang. Dan alhamdulillah sekarang ini saya lagi doyan-doyannya ngurusin konservasi bawah lautnya gitu. Luar biasa. Sebelumnya Mas Browi ini memang asli sini atau bagaimana, Mas? Bukan asli sini. Bukan asli sini. Bukan asli sini. Cuma sekarang sudah KTP sini ya. Sekarang sudah asli domisili sini ya. Oke. Sekarang. Sebelum mengenal dunia konservasi, apakah sebetulnya Mas Browi itu latar belakangnya memang pendidikan bawah laut atau seperti apa, Mas itu? Dulu tuh malah saya mantan perusak, Mbak. Mantan perusak. Luar biasa, mantan Sobat perusak Awas. hutan, gitu ya. Jadi memang dulunya saya tuh dulu sering gitu kan cari-cari burung di hutan kayak gitu. Cuman nah dari situ saya juga belajar. Oh, ternyata hal seperti itu sangatlah merusak alam kayak gitu. Jadi dengan bergabungnya saya di Yayasan Bakti Alam Sendang Biru ini ya, saya udah berubah dan sekarang menjadi konservator. Oh iya, tadi Mas Browi berbicara terkait Bakti Alam Sendang Biru Foundation. Sebetulnya Bakti Alam Sendang Biru Foundation itu apa sih, Mas? Kalau untuk Bakti Alam Sendang Biru, salah satu yayasan yang diketuai oleh Pak Sabtoyo dan juga untuk pendirinya Lia Putrinda kayak gitu. Jadi di bawah naungan Bakti Alam Sendang Biru ini ada CMC Tiga Warna. Nah, itu adalah salah satu branding kayak gitu dari Yayasan Bakti Alam Sendang Biru seperti itu. Luar biasa sekali, berarti payungnya itu berada pada apa tadi? Bakti Alam Sendang Biru Foundation, dan kemudian menaungi beberapa lembaga, salah satunya itu brandingnya itu adalah CMC. Atau Celungup Mangrove Conservation. Ya. Luar biasa sekali, dengan ditemani deburan ombak yang mudah-mudahan Sobat Awas juga terdengar ya suasananya seperti apa sejuknya. Nah, Mas Browi, sebetulnya kapan sih Mas Browi dan juga rekan-rekan Bakti Alam Sendang Biru Foundation itu terpikir untuk mencetuskan sebetulnya kawasan ini penting gitu untuk kita lakukan konservasi, atau apa latar belakang Mas dan rekan-rekan untuk melakukan konservasi di Pantai Tiga Warna ini? Ya, sebetulnya kalau untuk latar belakang memang kami mengawali ini semuanya kan dari minus ya. Mungkin dari perambahan hutan yang dulu-dulu hutannya yang di daerah sini itu hancur kayak gitu kan. Nah, di 2005 itu ada yang menginisiasi Pak Sabtoyo beserta keluarganya. Makanya kok namanya
CMC Celungup Mangrove Conservation. Nah, itu awal pergerakan kami di Pantai Celungupnya. Mulai mangrove-nya dirusak, mungkin kayak gitu, dijadikan untuk tambak. Nah, hal-hal seperti itu yang Pak Sabtoyo dan keluarga itu menginisiasi untuk bisa membenahi lingkungan yang rusak-rusak seperti itu, hutan yang rusak. Berarti awal mulanya itu dari Pantai Celungup terlebih dahulu gitu. Betul, mengawalinya dari Pantai Celungup. Oh ya, dengar-dengar kegiatan konservasi. CMC ini atau Bakti Alam Sendang Biru Foundation ini itu juga menaungi 3 pantai ya, Mas ya? Iya. Itu salah satunya ada Pantai Gatra. Oh ya, Pantai Celungup, Pantai Gatra, ada lagi Mbak, ada Pantai Sapana, Pantai Mini, Batu Pecah, dan yang terakhir Pantai Tiga Warna. Ada 6 pantai di sini. Oh, ada 6 pantai ternyata. Betul. Sobat Awas, luar biasa. Saya kira hanya 3 pantai, ternyata saat ini berkembang menjadi 6 pantai. Luar biasa sekali. Nah, kemudian dari awal mula ide tersebut, kemudian tanggapan masyarakat itu kira-kira seperti apa sih, Mas? Dulunya kenapa kok apakah masyarakat itu tiba-tiba menerima dengan baik, atau kemudian ngapain sih ngurus-ngurusin pantai gitu, udahlah? Iya. Atau gimana gitu? Kalau seperti itu sih iya. Jadi tanggapan masyarakat itu lebih ke apa sih kayak gini ngurusin ini itu, hutan kok setiap hari dimasukin, terus ada kegiatan nanam apa segala macam. Mungkin pola pikirnya masyarakat waktu itu ya kayak gitulah ya. Jadi mungkin ya nggak tahu gitu, karena efek perusakan tadi kan otomatis untuk sumber daya alam yang di sini juga lumayan hancur kayak gitu. Jadi mungkin ya ada sisi negatifnya masyarakat yang seperti itu. Kalau dari segi pemerintah, Mas, apakah pemerintah itu mendukung sepenuhnya dengan adanya konservasi ini, atau justru sebaliknya gitu? Mendukung sih, kalau untuk pemerintah mendukung. Kita juga didampingi oleh Dinas Kelautan Perikanan, seperti itu juga. Ya dari instansi itu juga menyumbang untuk kita juga, kayak kegiatan untuk snorkeling di sini dulu ada juga untuk dari Dinas Kelautan Perikanan itu memberi kita peralatan snorkel kayak gitu. Oh iya. Seperti itu. Oh, berarti jadi buat atraksi. Ya, pemerintah itu tidak semata-mata hanya mendampingi, akan tetapi juga memberikan fasilitas gitu ya, ya, Mas? memberikan fasilitas kayak gitu. Berupa alat-alat snorkeling. Alat-alat snorkeling, terus ada lagi rumah apung, dan ya masih banyak yang lainnya. Oh, luar biasa sekali. Itu contoh kecil aja. Nah, terkait Bakti Alam Sendang Biru Foundation ini, namanya saya sudah Sendang Biru ya. Otomatis ini pasti akan melibatkan masyarakat Sendang Biru ya, Mas? Iya. Nah, dengar-dengar orang-orang yang dilibatkan dalam kegiatan konservasi ini juga termasuk guide-nya itu juga merupakan orang Sendang Biru, betul? Iya, Mas? betul. Nah, jadi memang semuanya orang Sendang Biru. Luar biasa. Nah, untuk guide sendiri ini, Mas, bagaimana kemudian masyarakat lokal ini dikaderisasi menjadi seorang guide yang profesional, yang luar biasa sekali, menemani kita dari awal masuk hingga nanti kita pulang. Itu bagaimana kemudian masyarakat lokal bisa bisa menjadi seseorang guide yang profesional gitu. Iya. Pola kaderisasinya itu seperti apa? Kalau untuk pola kaderisasi, kita merekrut terutama maksudnya yang diutamakan memang orang-orang sini, orang-orang kampung Sendang Biru sini. Jadi untuk peningkatan ilmu pengetahuan seperti itu, mungkin lebih ke pendampingan sih dari pemerintah seperti itu. Jadi ada namanya lisensi kepemanduan, terus mungkin pelatihan kepemanduan seperti itu. Ada juga yang dari pemerintah melalui Java Ecotourism Forum seperti itu. Berarti jadi ada pendampingan. Ada pendampingan langsung dari pemerintah gitu ya, Mas ya. Betul. Ya, sama sih sebenarnya. Sebagaimana di Bawaslu itu juga kita ada namanya Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Nah, hal itu juga melibatkan masyarakat secara umum gitu, termasuk ya masyarakat luas gitu, termasuk dari mahasiswa ataupun juga masyarakat umum pada umumnya gitu. Jadi samalah di sini antara pola kaderisasi guide yang ada di Sendang Biru dan juga pola kaderisasi yang ada di Bawaslu itu sebenarnya juga nyaris sama. Maka dari itu juga kita pengen belajar nih sedikit banyak bagaimana kemudian pola kaderisasi yang dilakukan oleh Bakti Alam Sendang Biru Foundation ini mampu kita terapkan gitu di instansi kami. Terus Mas,
namanya mengelola masyarakat ya, mengelola masyarakat lokal pada saat dalam hal ini gitu, itu kan pasti akan ada saja namanya perselisihan atau perbedaan pendapat dalam mengelola suatu lembaga gitu. Nah, ketika dalam mengelola lembaga itu bagaimana sih Mas? Apakah masih tetap menerapkan nilai-nilai demokrasi gitu supaya musyawarah mufakat atau dan sebagainya Iya, gitu? pasti. Kami tetap mengedepankan demokrasinya dulu ya. Jadi kami lebih sering sharing, sering rapat bareng, ngumpul bareng, jagung bareng seperti itu. Jadi mungkin ada keluh kesahnya teman-teman kan bisa tersampaikan di situ. Nah, kita bedah tuh di situ, di forum itu seperti itu. Bentuknya itu apa, bentuknya secara formal atau bentuknya santai? Santai aja gitu. Oh, santai aja. Jadi kami memang sering ada kegiatan sharing, mungkin rapat kecil atau mungkin pas rapat bulanan seperti itu kan. Jadi lebih ke ini sih misal ada masalah apa di lapang kayak gitu. Nah, kita pecahkan bareng-bareng di rapat itu gitu. Jadi kegiatannya santai banget. Kegiatannya santai namun serius gitu Namun ya Mas, serius. ya? Berarti itu tetap ada Mas, kayak kegiatan rutin bulanan? Ada. Oh, Setiap itu juga. bulan ada. Iya. Bentuknya seperti apa itu Mas? Ya memang rapat anggota bulanan seperti itu. Jadi rapat anggotanya maksudnya rapat kru yang terlibat di CMC 3 Warna ini. Gitu. Luar biasa. Luar biasa sekali ternyata pemirsa, Sobat Awas. Nah, ternyata saya ini baru pertama kali Mas ke sini. Iya. Dan mendapatkan pengalaman yang luar biasa, ternyata jalannya jauh sekali. Jauh sekali. Lumayan jauh. Untuk mendapatkan suasana alam yang sangat membayar ya, sangat terbayarkan gitu. Nah, tapi yang membuat saya terkejut itu ternyata di depan sana itu ada pos untuk mengchecklist. Iya, checklist. Mengchecklist barang-barang apa Barang saja yang kita bawa. Termasuk itu juga sampah-sampah plastik dan sebagainya. Iya. Nah, itu bagaimana sih Mas kok bisa sampai terfikirkan gitu untuk menceklis barang-barang bawaan untuk nanti kemudian dibawa kembali itu bagaimana? Iya. Jadi memang kegiatan seperti itu memang SOP dari kami, sistem kami dari awal memang seperti itu. Mulai dari dulu tamu masuk ke sini sebelum ada kunjungan yang maksudnya ekowisata, dibukanya ekowisata. Dulu kan penerapan sistemnya dari kelompok masyarakat pengawas atau Pokmaswas itu tadi kan fungsinya memang untuk menjaga kawasan seperti itu. Jadi untuk pengunjung yang masuk itu memang sudah kami terapkan sistem itu. Jadi masuk sistem penerapan checklist barang bawaan supaya sampah yang dibawa tetap dibawa keluar kembali. Kalau memang ada pengunjung yang nakal biasanya meninggalkan sampah, ada 2 sanksi. Sanksi pertama, sanksi sosialnya mungkin ya dikembalikan untuk mencari sampah yang hilang, maupun kena sanksi yang lebih, ini uang 100.000, denda 100.000 per item sampah yang hilang. Berarti Jadi dari sistem itu kan nanti pengunjung bisa sadar nih seperti itu. Semoga bisa sadar seperti itu sih. Berarti tetap menerapkan sistem punishment ya? Iya, punishment. Pada pengunjung yang melanggar aturan-aturan. Nah, kemudian bagaimana sih Mas kru dari 3 Warna Foundation ini untuk mendoktrin pengunjung agar mereka itu taat gitu sama peraturan sampah ini. Sedangkan ya kalau kita kaitkan dengan pemilu, itu kita tuh sama-sama punya aturan gitu. Sudah ada rule yang berlaku, akan tetapi tetap saja seringkali masih dilanggar oleh sebagian oknum ataupun masyarakat. Nah, kemudian bagaimana untuk mendoktrin masyarakat ini untuk tetap mentaati peraturan yang ada di 3 Warna Foundation ini? Ya, kalau dari kami sendiri, kalau dari saya sendiri juga, atau mungkin mengatasnamakan Bakti Alam Sedang Biru gitu kan. Karena kalau diapa-apain ya namanya masyarakat dikerasin juga seperti itu ya Mbak ya. Jadi nggak bisa juga. Jadi memang kalau sistem kami terhadap sistem checklist barang bawaan supaya pengunjungnya itu bisa bisa taat dengan peraturan kami kayak gitu kan ya itu sistem kami ya, dan kami pun nggak mau merubah sistem tersebut. Kalau memang ada pengunjung nih misal mau masuk ke kawasan kami nggak mau di checklist, monggo silahkan kembali lagi. Jadi memang di sini bukan area untuk berkunjung sampean kayak gitu. Jadi memang aturan seperti itu memang udah dari awal kita terapkan. Ada nggak Mas pengunjung yang katakanlah
bengal gitu, dia tuh nggak mau naatin aturan gitu sampai ya mohon maaf bisa sampai oh ya sudah berarti ini bukan tempat Anda gitu Iya. untuk berkunjung dan sebagainya itu. Sempat ada seperti itu. Sempat ada dan banyak dulu itu. Awal buka juga banyak. Cuman mereka juga sering gitu kan. Sistem apa sih seperti ini? Orang mau berwisata aja dicek iya, gitu untuk sampahnya. Nah, mereka kan kadang pola pikir masyarakat juga seperti itu gitu kan. Ada yang bandel kayak gitu kan, nggak mau dicek. Ya, terpaksa kami silahkan keluar balik kayak gitu. Jadi dikembalikan aja. Ternyata sempat ada aja ya. Ada aja banyak Mbak, Permasalahan yang masalah-masalahnya seperti itu. banyak. Apalagi berkaitan dengan konservasi, menjaga lingkungan. Itu kan erat kaitannya dengan aturan ya. Ya. Nah, kemudian Mas, konservasi ini kan juga salah satu menjaga lingkungan alam ya, untuk kita kembalikan lagi Betul. sumber dayanya. Pernah nggak sih Mas, ada yang melakukan kampanye gitu ketika kita kaitkan dengan penyelenggaraan pemilu, melakukan kampanye di Pantai Tiga Warna ini, salah satunya di salah satu pantai Senang Biru Foundation. Kalau ini sementara belum sih ya kalau untuk kampanye-kampanye. Oh gitu, belum ada ya, belum Belum. pernah. Oh, karena kan ya sebagaimana kita ketahui bahwasanya Kabupaten Malang itu kan merupakan wilayah yang cukup luas ya. Betul. Dan pantai di jalur lintas selatan ini merupakan pantai yang cukup jauh jangkauannya gitu dari perkotaan, sehingga ada kemungkinan besar juga untuk melakukan kampanye-kampanye yang dilakukan di pantai gitu. Ya. Kalau untuk ini sendiri Mas, seperti apa ya? Sosialisasi gitu atau alat peraga kampanyenya lah. Katakanlah ketika kampanye secara terbukanya tidak dilakukan, kemudian apa ada gitu? Atau menurut pandangan Mas itu bagaimana ketika ada alat peraga kampanye seperti banner-banner gitu yang dipasang di pantai itu seperti apa Mas? Soalnya kalau dari pandangan saya sendiri sih gimana ya? Kalau kita demokrasi atau mungkin lebih ke pemilu nih ya, Iya, iya. pemilu untuk sampai sejauh ini memang belum ada sih tahapan-tahapan mungkin mereka kampanye di lokasi apa namanya CMC Tiga Warna ini juga belum ada gitu. Mungkin dari apa namanya DPRD mana kayak gitu mungkin main ke sini kayak gitu aja sih. Kalau untuk kampanye-kampanye saya rasa belum. Berarti belum pernah ya Mas, belum pernah ada yang mengotori, alhamdulillah, luar biasa berarti. Kemudian dalam mengelola CMC Tiga Warna ini, permasalahan apa sih Mas yang sering terjadi? Kalau untuk pengelolaan di konservasi itu lebih sering ya sering cekcok sih sama masyarakat juga sama kayak gitu. Kan kadang ada mereka yang mau mengerti gitu kan dulu seperti itu sering memulai awal konservasi itu sering cekcok sama masyarakat dengan peraturan kita yang terlalu ketat kayak itu. Soalnya kan kita menjaga terutama ekologinya gitu. Jadi otomatis masyarakat kadang banyak yang pro maupun yang kontra kayak gitu. Jadi ada pun yang kontra, mereka lebih masa bodoh gitu kan. Masih ada aja penebangan pohon kayak gitu. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini ya mulai mengerti mereka. Berarti sedikit banyak konservasi ini juga menjadikan pendidikan ya. Betul. Pendidikan, edukasi. mengedukasi masyarakat luas untuk kita kembali lagi ya, namanya konservasi itu kan juga memberikan hak alam untuk hidup gitu. Betul. Ya. Kalau Mas Browi sendiri itu tadi jenengan itu fokusnya sebenarnya di CMC Tiga Warna ini di mananya Mas? Saya di Pantai Tiga Warna ini bisa dibilang penjaga pantai juga iya, di konservasi lautnya juga iya. Jadi semisal kalau ada teman-teman penelitian gitu biasanya juga ikut membantu seperti itu. Sering juga untuk diving, untuk mengecek, reef check seperti itu kan, untuk terumbu karangnya sendiri dibantu oleh teman-teman Dinas Kelautan Perikanan seperti itu. Luar biasa sekali Sobat Awas. Kemudian terakhir ini Mas, mungkin ya menjadi salah satu kontributor di Kabupaten Malang, salah satunya di bidang kelautan. Dari Mas Browi sendiri, kira-kira harapan Mas Browi ke depannya itu untuk Kabupaten Malang itu seperti apa Mas? Kalau harapan kami untuk para ini sih apa ya,
Kalau untuk dari segi konservasinya mungkin kawasnya bisa diperluas lagi, bukan hanya mass tourism yang wisata cuman pengunjung datang main-main, membuang sampah sembarangan seperti itu. Jadi sistemnya mungkin kita samaratakan lah, mungkin ada sistem checklist sampah, jadi meminimalisir sampah yang mereka bawa, pengunjung bawa seperti itu kan. Jadi kan alamnya juga terjaga, pantainya mungkin bersih-bersih semuanya, dan pengunjung bisa bisa dikondisikan bisa lebih mengerti untuk dari sisi ekologinya, sisi konservasinya, mereka bisa tertanam di situ kayak gitu. Oke. Berarti bukan hanya di pantai Tiga Warna saja atau bahkan pantai-pantai yang berada di bawah naungan Bakti Alam Sendang Biru Foundation, akan tetapi harapan Mas Browi dan harapan kita bersama bahwasanya konservasi ini juga diperluas, diberlakukan sama seperti pantai-pantai yang ada di Bakti Alam Sendang Biru Foundation ini. Terima kasih Mas Browi. Ya, sama-sama. Sekian Sobat Awas, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Malang Mengawasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.